Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin 17 Juni 2024 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan bahagia, damai selalu beserta kita semuanya. Selamat berpesta daging kurban ya. Tapi ingat, kolesterol jangan banyak-banyak, nanti saking semangatnya berpesta daging lupa kesehatan, apalagi yang punya darah tinggi ya. Jangan banyak-banyak. Secukupnya saja. Oke, video kali ini saya ingin bahas komentar dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa Pak Prabowo disebut omong kosong oleh Pak Mahfud MD yang ingin mewujudkan Indonesia emas pada 2045 mendatang. Menurut Pak Mahfud MD itu mimpi gitu ya. Jangan mimpilah bahwa Indonesia akan mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Apa alasannya? Mahfud MD menilai Prabowo tak bisa mewujudkan Indonesia emas pada 2045. Oh, kayak Tuhan loh. Masih panjang kok tiba-tiba sudah menjas vonis, nggak bisa, nggak percaya diri nih Pak Mahfud MD gimana? Menurut ex-Menko Polhukam ini, semua program Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas cuma omong kosong. Top sekali Pak Mahfud. Omong kosong alias omon-omon. Ya jangan begitu dong Pak Mahfud. Optimis lah. Panjangan mantan Menko Polhukam masa ngajarin kita pesimis. Mahfud MD mengungkapkan pemerintah akan sangat sulit mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang. Mengapa? Why Pak Mahfud? Karena menurut Pak Mahfud, omong kosong Indonesia Emas 2045 terwujud jika keadaan ini terus terjadi dan dibiarkan. Oh, jika keadaan seperti ini terjadi dan terus dibiarkan. Oh, berarti ya termasuk Pak Mahfud MD dong yang ikut berperan. Karena kemarin Pak Mahfud kan menjadi Menteri Menko Polhukam, berarti Pak Mahfud menjadi salah satu faktor omong kosong dong. Karena keadaan ini seperti ini, salah satunya adalah peran dari apa yang Pak Mahfud MD kerjakan selama menjadi Menteri, khususnya di bidang hukum, politik, dan keamanan. Iya kan? Ini sama dengan begini, hari ini sedang hujan, kemudian ada orang mengatakan, omong kosong, kalau minggu depan bisa cerah gitu. Omong kosong, minggu depan suasana cerah kalau kondisinya seperti hari ini. Ya karuan dong, hari ini sedang hujan ya, kalau minggu depan kondisinya seperti hari ini sedang hujan, berarti ya omong kosong. Tapi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada minggu depan. Apakah masih hujan, apakah sudah reda kan begitu. Jangan begitu dong. Mungkin Pak Mahfud MD ngukur dari apa yang beliau kerjakan selama ini sih ya, selama menjadi Menko Polhukam. Saya lanjutkan. Apalagi kata Mahfud MD, situasi saat ini di mana hukum dan demokrasi di Indonesia tidak ditegakkan secara imbang. Nah ini berarti pas dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam bidang hukum. Dia mengatakan jika di mana hukum hari ini dan demokrasi tidak ditegakkan secara imbang. Saya sepakat, dan dalam konteks hukum orang yang paling bertanggung jawab adalah Pak Mahfud MD kalau begitu dong, karena beliau Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Berarti Anda sedang mengkritik diri Anda sendiri Pak Mahfud, bahwa kalau keadaan penegakan hukumnya seperti hari ini, dalam kurung seperti kemarin juga sebagaimana Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, omong kosong kalau 2045 menjadi Indonesia Emas. Ada apa? Mengapa? Lalu apa yang Pak Mahfud MD kerjakan selama menjadi menterinya Pak Jokowi kemarin? Berarti ngukur dari diri sendiri dong, ngukur dari ketika Pak Mahfud menjadi menteri. Dan kalau kondisinya seperti itu, melandaskan atas kebijakan-kebijakan hukum yang
pernah Pak Mahfud MD torehkan selama menjadi menteri, ya saya sepakat. Saya sepakat. Karena memang ketegasannya setengah-setengah. Tapi itu salahnya Pak Mahfud. Menjadi Menko Polhukam, mengapa tidak kemudian membuat dunia hukum di Indonesia selama Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya, dengan bagus. Ayo, kenapa Mahfud? Berarti Anda yang termasuk memperlambat Indonesia Emas untuk 2045. Anda yang termasuk punya andil menjadi mustahil, menjadi omong kosong penegakan hukum di Indonesia. Saya jadi ingat ketika Pak Mahfud MD membubarkan ormas bernama FPI beberapa tahun yang lalu kan, ketika itu Pak Mahfud MD Menko Polhukam. Ya kalau caranya begitu emang saya sepakat. Dan Pak Mahfud yang menjadi menteri ketika itu, ormas kelompok yang dengan terang-terangan ingin menganulir kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, melawan, menentang kebijakan besar bangsa dan negara. Ingin NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Kenapa tidak dihukum tegas, Pak Mahfud? Ya kalau begitu caranya emang sepakat saya. Para pelakunya dibiarkan sampai hari ini, sehingga mau menyongsong Indonesia Emas susah. Akan dirongrong, diganggu oleh orang-orang yang ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Kenapa nggak ditangkap Pak Mahfud? Kenapa nggak buat kebijakan hukum yang tegas ketika itu? Ya kalau caranya begitu Pak Mahfud ya ikut andil, ikut bersalah. Membuat Indonesia Emas susah terwujud karena membiarkan orang-orang yang sangat berbahaya, berniat ingin memberontak, ingin makar kepada bangsa dan negara, dibiarkan saja. Dibubarkan rumahnya saja, wadahnya saja kok. Loh rumah dibubarkan tinggal bangun rumah lagi, beres apa susahnya? Yang berbahaya rumahnya apa orangnya? Yang berbahaya kandangnya atau buayanya? Ini contoh lain. Yang berbahaya kan buayanya, bukan kandangnya. Kandang dihancurkan, buaya dilepaskan. Tinggal bikin sarang lagi, beres. Besok ngenduk lagi, angrem lagi, manak lagi, mangan lagi. Kan begitu. Lah, ini sama nih. Penegakan hukum terkait orang-orang kelompok-kelompok intoleran radikal belum ada yang tegas sampai hari ini. Termasuk juga koruptor belum tegas. Ya, korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme. Hanya yang sudah terbukti melakukan terorisme memang sudah ada Densus 88. Tegas ditangkap, tapi orang-orang yang berperilaku intoleran, radikalisme yang berdasarkan ideologi salafi, wahabisme itu sampai hari ini belum ada kebijakan dan tindakan ketentuan hukum yang tegas, dan itu mestinya bisa dilakukan oleh Pak Mahfud MD selama menjadi Menteri Menko Polhukam 5 tahun kemarin. Kenapa hanya membubarkan wadahnya? Kenapa ideologinya tidak diberantas? Kenapa ideologinya dibiarkan berkembang? Padahal itu adalah sumber dasar dari gerakan-gerakan intoleran dan radikal di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.